Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet Bagian 1. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Malam ini hujan turun dengan begitu deras. Petir menggelegar, terdengar saling bersahutan di atas langit malam. Sudah begitu lama musim panas ini melanda. Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk musim hujan pula lah yang akan mendapatkan gilirannya. Malam ini adalah malam minggu. Katanya malam ini adalah malam yang panjang bagi kaum muda. Akan tetapi aku kurang setuju. Karena bagiku semua malam itu sama saja panjangnya. Namun hal itu juga tergantung dengan situasi apakah yang sedang kita hadapi. Sebagaimana halnya dengan malam ini. Sepertinya aku harus mengakui bahwa malam minggu ini adalah malam yang cukup panjang dan mencekam daripada malam-malam minggu yang sebelumnya. Karena malam ini aku harus menginap di rumah kakekku di sebuah desa yang terpencil dan cukup jauh dari pusat kota. Aku ingin menceritakan sedikit cerita mengenai desa kakekku ini. Desa ini adalah sebuah desa kecil. Desa ini adalah desa petani yang kebanyakan mereka berasal dari kota maupun luar kota. Di sini, mereka hanya bekerja untuk menggarap ladang mereka. Dan biasanya, mereka selalu pulang dalam waktu seminggu sekali. Walaupun kadang-kadang ada juga yang pulang 2 minggu sekali. Biasanya, mereka selalu pulang pada hari Sabtu dan akan kembali lagi ke ladang pada hari Senin pagi. Seperti pada saat ini, suasana desa kakekku ini benar-benar sepi dan mencekam. Tidak ada suara manusia yang terdengar berceloteh. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Semuanya seakan sibuk menyembunyikan diri mereka masing-masing di dalam selimut. Saya baru ingat bahwa lebih dari separuh petani di desa ini sudah pulang ke kampung mereka sore tadi. Termasuk jugalah dengan Pak Witan, teman baik ayahku, yang juga berasal dari kota. Jumlah rumah di desa ini tidak lebih dari 30 rumah. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain terbilang cukup jauh. Jadi, rumah penduduk di sini tidak merata dan tidak berdekatan. Mereka kebanyakan mendirikan rumah di ladang mereka masing-masing. Dulu, sewaktu aku masih kecil, tepatnya sewaktu aku masih duduk di bangku SD, kakekku sering menakutiku dengan cerita-cerita hantu yang menunggu rumah kosong sekitar 100 meter dari rumah kakekku. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar dan ataukah hanya sebatas dongeng yang menakutiku agar aku tidak bandel lagi dan agar aku cepat tidur. Kini, di umurku yang menginjak angka 23 tahun, aku memutuskan bahwa cerita itu hanyalah sebuah dongeng belaka yang diperalat oleh kakekku dengan tujuan yang tidak lain hanyalah untuk menakut-nakutiku yang pada waktu itu sangat bandel sekali. Namun, entah mengapa, aku merasa seperti ada yang berbeda dengan malam tersebut. Hujan masih terdengar berisik di luar sana bersama hembusan angin malam dan juga petir yang saling bersahutan. Jam sudah menunjukkan pukul 12.13 dini hari. Nenek dan kakekku sudah tertidur pulas di dalam kamar mereka. Sementara aku masih juga terbangun dan tidak bisa memejamkan kedua mataku walau sedikit pun. Ada yang mengusikku. Tiba-tiba salah satu anjing kepunyaan kakekku terdengar berlari dari teras depan menuju arah jalan. Anjing tersebut menggonggong sambil berlari menuju jalan yang gelap. Aku langsung bangun dari ranjang dan kemudian segera mengintip dari celah-celah tirai jendela kamar untuk mencari tahu apakah gerangan yang sedang terjadi. Pada waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba anjing tersebut berlari kembali menuju rumah kakekku dengan suara yang kecut seakan baru saja dikejar oleh sesuatu. Sementara anjing yang satunya, yang tadinya tidak ikut berlari pun mulai berdiri dan menyala keras ke arah jalan sewaktu temannya itu berlari kecut menghampirinya. Entah mengapa pada saat itu juga aku langsung menebak bahwa di sana, di dalam gelap dekat jalan, ada sesuatu yang besar yang tidak dapat kulihat dengan kedua mataku.
Entah itu karena malam yang terlalu gelap, dan ataukah itu hanyalah ilusiku. Entahlah, aku masih berdiri penasaran mengintip dari tirai jendela. Karena tidak mendapatkan jawaban dari rasa penasaranku itu, aku pun memutuskan untuk mengambil senter di dalam lemari kamarku. Kemudian kembali lagi menuju jendela untuk mengintip. Tetap saja tidak ada yang dapat aku lihat, melainkan hanyalah malam yang gelap gulita dan mencekam. Mungkin cahayanya tertahan oleh rintik-rintik hujan. Begitulah dugaanku. 15 menit telah berlalu. Kini kedua anjing milik kakekku itu sudah kembali terdiam. Dan aku pun menebak bahwa apapun itu yang berada di dalam gelap di luar sana tadi sudah pergi menghilang dan menjauh. Kini saatnya aku harus tidur. Karena di pagi besok aku harus bangun sholat subuh dan berada di Bukit Tumba sebelum fajar datang. Oh iya, aku lupa memberitahukan kepada kalian bahwa aku adalah seorang YouTuber. Tujuanku datang ke kampung kakekku ini ialah untuk membuat sebuah video dokumenter. Dan tujuanku untuk mendatangi Bukit Tumba ialah untuk merekam sunrise dari atas sana. Karena menurutku di sana adalah spot yang paling terbaik untuk merekam sunrise di desa ini. Aku kembali berbaring di atas ranjang. Namun entah mengapa aku masih saja tidak bisa tidur. Hujan lebat kini sudah reda. Yang tersisa hanyalah gerimis kecil yang terdengar lembut menghantam seng rumah. Kini jam telah menunjukkan pukul 1:17 dini hari. Anjing kakekku kembali menggonggong. Kali ini bukan saja yang hitam, yang kuning pun juga serentak menggonggong ke arah jalan. Aku sedikit kesal karena aku yang hampir saja tertidur tadi, kini sudah harus kembali terbangun disebabkan oleh suara mereka. Aku sedikit bertekad dalam hati. Apapun makhluk yang berada di luar sana, dia harus pergi dan jangan lagi mengganggu anjing-anjing milik kakekku itu. Kukenakan jaket yang tebal, lalu kupasangkan senter di kepalaku. Sementara satu senter lagi berada di tangan kiriku. Aku membawa ketapel milik kakekku dan juga beberapa butir batu. Parang juga tidak lupa aku selipkan di pinggang kanan. Kini aku bersiap-siap memasukkan sepatu gunungku. Kakek dan nenekku masih tertidur pulas di dalam kamar. Sepertinya mereka tidak mendengar betapa bisingnya suara-suara anjing yang menggonggong di luar. Saat aku hendak beranjak dari depan pintu kamar kakekku itu, mendadak tiba-tiba suara atap rumah dilempar dengan batu. Dan itu terjadi berturut-turut sampai 2 kali. Aku langsung berlari keluar untuk mencari tahu perbuatan siapakah itu. Kali ini aku benar-benar merasa marah dan kesal. Pertama, dia telah mengganggu anjing-anjing milik kakekku. Dan yang kedua, dia juga melempari rumah kakekku dengan batu. Tidak akan lagi aku biarkan sampai yang ketiga, karena itu sudah terlalu kelewatan. Begitulah bisikku di dalam hati. Kini aku sudah berada di luar rumah. Pintu telah kukunci rapat dari luar agar kakek dan nenekku aman berada di dalam. Untuk menghilangkan sedikit rasa was-wasku di dalam hati, aku memutuskan untuk menyalakan rokokku. Saat melihatku keluar, 2 ekor anjing jantan milik kakekku itu tiba-tiba terlihat seakan menjadi lebih berani kembali. Mereka bahkan sampai berlari keluar separuh jalan untuk menggonggong ke arah jalan yang gelap. Namun mereka tidak berani keluar halaman rumah terlalu jauh. Aku menebak bahwa mereka tidak akan berani keluar dari halaman rumah ini tanpa aku ikut serta bersama dengan mereka. Aku mulai mengamati ke arah jalan dengan sorot cahaya senter yang menempel di kepalaku. Namun aku tidak menemukan siapapun. Sebelum pergi keluar ke halaman rumah, aku memutuskan untuk mencari tahu sebesar apakah batu yang dilemparkan ke atap rumah kakekku tadi. Yang tadinya aku dengar batu-batu itu berjatuhan dari atap rumah ke arah samping kiri halaman rumah. Aku menemukan sebuah batu yang seukuran tinju. Dan yang satunya bukanlah batu, akan tetapi itu adalah buah mangga yang tinggal separuh. Mungkin buah mangga itu adalah sisa dari kelelawar yang secara kebetulan terbang di atas atap rumah. Lalu tiba-tiba terkejut karena mendengar suara atap seng yang dilempar. Dan akhirnya ia pun panik dan tidak sengaja menjatuhkan buah mangga tersebut di atas rumah kakekku. Jadi, lemparan batu itu cuma sekali dan bukan 2 kali. Begitulah simpulku pada saat itu. 2 ekor anjing kakekku itu kini sudah hampir berada di pintu pagar halaman rumah.
Namun mereka masih tidak berani keluar. Mereka hanya menyala dari kejauhan dan sesekali melihat ke arahku seakan-akan ingin memberitahukan padaku bahwa ada sesuatu yang berada tidak jauh dari luar pagar halaman rumah. Aku pun segera bergegas untuk berjalan menghampiri mereka sembari tanganku juga menggenggam ketapel yang berisikan peluru batu. Jika itu adalah babi hutan, pasti dia akan lari jika disalaki oleh anjing, dan apalagi anjing-anjing tersebut bersamaku pula. Pasti ini bukanlah babi hutan. Begitulah gemingku. Aku mulai mengamati sekeliling. Tidak ada yang kulihat dan yang kudengar kecuali hanyalah pohon-pohon karet yang rindang serta hembusan angin malam dan gerimis. Semuanya masih terlihat sunyi, sepi dan mencekam, tanpa cahaya. Pada saat itu, anjing hitam milik kakekku ini tiba-tiba berlari lebih dulu ke dalam ladang karet yang seluas puluhan hektar. Sementara yang berwarna kuning masih menggonggong di depan, seakan-akan sedang menungguku dan menyuruhku untuk masuk mengikuti ayahnya. Oh ya, aku lupa memberitahu kalian bahwa anjing kuning itu adalah anak dari si hitam. Dulu, si kuning punya kembarannya. Namun, sekitar 2 bulan yang lalu, kata kakekku bahwa kembaran si kuning tersebut tewas mengenaskan di ladang karet dengan isi perut yang keluar dan bola mata yang hilang. Sedangkan ibu si kuning masih tidur di halaman belakang rumah kakekku untuk menyusui adik-adik dari si kuning. Si hitam masih terdengar menggonggong ganas dengan suaranya yang keras sekitar puluhan meter di dalam ladang karet. Kini si kuning juga sudah mulai masuk ke dalam ladang karet. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka dan melindungi mereka, apapun yang terjadi. Gerimis kini semakin menjadi. Sepertinya hujan lebat telah kembali tiba. Aku masih berjalan pelan dengan senterku sembari menggenggam ketapel, walaupun pada saat itu aku merasa seakan-akan ada sesuatu yang membuatku merasa sangat takut. Dahan-dahan pohon karet terdengar bising saling menghantam satu sama lain karena tertiup oleh angin. Aku terus berjalan ke depan bersama si kuning untuk menemui si hitam yang masih menggonggong. Kini kami sudah masuk cukup jauh ke dalam hutan ladang karet. Ketika jarak antara aku dan si hitam masih terpaut sekitar 40 meter, tiba-tiba terdengar suara auman dari balik semak-semak di depan sana dekat si hitam menggonggong. Aku langsung berlari sambil berteriak untuk mengusir makhluk yang pada saat itu aku tebak adalah seekor beruk ataupun orang utan. Karena secara tidak sengaja aku sempat melihat makhluk itu sekilas berada di atas pohon dan kemudian menghilang. Kini aku sudah bersama si hitam dan si kuning. Mereka masih menggonggong dalam semak-semak. Aku diam sesaat untuk mengamati sekeliling dengan teliti menggunakan 2 senterku. Dan benar, aku menemukan orang utan itu berada di atas dahan pohon karet yang tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya setinggi 5-6 meter dari atas tanah. Orang utan itu bertubuh besar. Namun ada yang sedikit aneh menurutku. Karena bulunya tidaklah berwarna kuning seperti orang utan kebanyakan. Akan tetapi warna bulunya itu terlihat hitam pekat. Ukurannya sangat besar. Aku bahkan hampir saja berlari karena saking terkejutnya aku ketika melihatnya pada saat itu. Kini, aku tidak lagi memanggilnya orang utan, dan aku akan memanggilnya makhluk aneh. Makhluk aneh itu diam di atas pohon sambil membelakangi kami, sedikit pun tidak bergerak. Jika tidak diperhatikan dengan jelas, sekilas pandang makhluk itu hampir saja sudah terlihat seperti pohon yang dinaikinya tersebut. Walaupun si hitam dan anaknya si kuning terus menggonggong, namun ia masih saja diam dan tidak bergerak sedikit pun. Kini si hitam menjadi lebih berani karena melihat lawannya itu tidak melawan. Ia kini sudah semakin dekat dengan makhluk tersebut. Jaraknya mungkin hanya sekitar 6-7 meter. Si kuning pun juga mulai mendekat. 2 ekor anjing tersebut terus menggonggong dari bawah, sementara aku masih diam dengan ketapel di tangan untuk mengamatinya dengan jelas. Jarak antara aku dan pohon tersebut mungkin hanya sekitar 15 meter saja. Aku bingung dan sedikit penasaran. Makhluk apakah itu? Begitulah pertanyaanku di dalam hati. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2:09 dini hari. Malam terasa semakin dingin. Hujan gerimis terus menyirami ladang karet tanpa henti. Yang terdengar hanyalah suara daun-daunan yang terpukul oleh rintik hujan.
Sesekali juga terlihat kilatan petir yang saling bersahutan. Aku masih berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Kulihat si hitam mulai mendekati pohon. Jaraknya dengan pohon mungkin hanya tersisa 1-2 meter saja. Si hitam terus menyalak dengan keras. Pada saat itu juga, mendadak makhluk itu mengaum dengan suaranya yang ganas sebagai halilintar. Lututku menggigil tidak karuan. 2 ekor anjing itu kini sudah tidak berani lagi mengeluarkan suara mereka. Suara mereka seakan lenyap begitu saja bagaikan asap yang lenyap di lahap angin. Aneh sekali. Ya Tuhan, sekali auman saja yang keluar, 2 ekor anjing kakekku yang gagah itu pun langsung ciut. Bagaimana bisa? Kini 2 ekor anjing itu hanya duduk sambil menggerakkan ekor mereka. Sesekali kaki depan mereka nampak menggali tanah dan juga telinga mereka yang tadinya berdiri tegap namun kini sudah terlihat sangat lemah dan kendur. Kecut seakan menahan takut. Aneh sekali. Aku semakin penasaran. Apakah gerangannya sedang terjadi? Dan aku mulai menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedua anjingku tersebut. Aku merasa seakan-akan ada aura yang kuat yang membuat nyali kedua ekor anjing kakekku itu menjadi ciut. Dan kini mereka berdua sedang tidak berdaya lagi untuk menggonggong dan apalagi untuk melawan. Kini tiba-tiba bulu romaku berdiri tegak dan lututku mulai menggigil pelan. Aku benar-benar sudah dikalahkan oleh rasa takutku yang begitu besar.